Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi maurure wong kang ahli ibadah, tegese ketibune wong ahli ibadah iku 10 werna kang diin setengah saking wernane maurur, tegese ketipu wong kang ahli ibadah iku padha demen ngakeh-ngakehake ibadah sunah sartane keset nglakoni fardhu lan padha nemen-nemeni ing dalem fadhail hingga teka maring isra lan haram kaya wong kang atine was-was ing dalem wudu atawa ing dalem masalah najis hingga kasih entek wektune durung rampung wudune engkale sarak wis menangake kelawan banyu mutlak lan masui rai ping 3. Krana apa dadi was-was balik supaya den arane wong kang waspada ing dalem ibadahe lan ora kaya ibadahe wong awam. Ing kali iku lamun mangan barang subhat utawa haram yakti ora nganggo was-was malih, ora nganggo takon-takon malih. Lan kaping pindhone setengah saking wernane mahrure wong kang ahli ibadah iku kelindih ing atase awake wong iku was-was ing dalem niate salat sebab kebujuk setan, sebab nekotake setune oleh angen-angene mukoronah ing dalem takbir iku supaya den arane wong kang mustahid bil ibadah ora kaya wong awam. Lan kaping telune setengah saking pahrure wong kang ahli ibadah iku kelindih ing atase abid was-was ing dalem mahrot lan hurufe Fatihah. Mongko bulan baleni wacane Fatihah ora arah bendere mahrot ing hale atine lali saking maknane Fatihah lan lali yen dheweke iku ngadeg ana ing pengayonane bendara kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dituntun oleh Mbah Kiai untuk memahami niat. Jadi ketika kita wudhu harus ada niat, ketika kita sholat itu harus niat. Dan niat itu untuk kita sementara kan dituntun dengan kata-kata nawaitu wudu'an niat ingsun saya wudhu. Itu ucapan niat. Niat yang sebenarnya ada dalam hati. Nah, ketika kita melakukan wudhu atau ketika kita mengerjakan sholat, maka niat itu harus dari awal. Ketika kita wudhu, tadi kan Gus In'am itu kan harus pada saat membasuh muka itu lisan kita mengucapkan nawaitu wudu'a, tapi dalam hati kita niat mengerjakan wudhu.
Begitu juga ketika mandi, ketika mengeluarkan air, menuangkan air pertama, kita niat nawaitu zulali robil hadasil akbari. Nah, tapi dalam hati kita niat melakukan pekerjaan menghilangkan hadas besar. Begitu juga ketika kita melakukan sholat, usolli fardhu dhuhri itu ucapan niat, tapi niat yang sebenarnya dalam hati. Nah, gambaran yang ketika saya ngaji itu oleh Mbah Kiai begini. Gambaran niat. Jadi ketika seseorang itu di dalam hutan, lalu di hutan itu ada macan, apa yang dilakukan orang itu adalah niat. Gambarannya seperti itu. Jadi misalnya kita di dalam hutan sendirian, lalu kita melihat macan, apa yang kita lakukan itu niat. Berarti kita mesti lari toh. Nah, larinya itu niat. Karena kita takut dengan macan tadi. Nah, begitu juga kita melakukan sholat. Sholat itu harus dipahami dengan niat tadi. Kita tahu kalau kita tidak sholat itu diancam masuk neraka. Nah, kita takut dengan ancaman itu, maka kita bergerak sholat itu niat. Jadi kita melakukan itu, sholat itu harus kita pahami bahwa kita itu takut dengan neraka. Seperti tadi Mbak Kiai menggambarkan, ketika kita di hutan melihat macan, dengan sendirinya kita bergerak lari karena takut dengan macan. Itu niat. Jadi, nah untuk membantu hati kita itu ada rasa takut pada siksaan Allah itu kita ucapkan. Maka kalau ada orang di tengah hutan begitu melihat macan, dia mengatakan saya takut dengan macan, saya tekan dengan macan berulang-ulang dan dia tidak bergerak, itu namanya salah niat. Begitu juga orang berulang-ulang kali mengucapkan lafaz niat nawaitu wudu'a tapi tidak membasuh, maka itu kesalahan besar. Nah, ini tadi dikatakan orang yang was-was. Kadang-kadang orang was-was karena dia ingin ngepaskan ucapannya dengan apa yang dilakukan, nawaitu wudu'a, diulangi lagi nawaitu wudu'a. Nah, ini salah. Begitu juga sholat, sudah berdiri mengucapkan usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, masih was-was lagi, ulangi lagi usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Kadang-kadang kan ada orang yang seperti itu, karena dia ingin ngepaskan antara hatinya dan ucapannya. Nah, ini kalau kita tadi digambarkan oleh Mbah Kiai, ketika kita di tengah hutan begitu melihat macan, tanpa mengucapkan saya takut dengan macan, langsung bergerak sendiri, itu namanya niat. Jadi kita jangan tertipu dengan ucapan-ucapan yang mana ketika kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri, paskan dengan takbir. Memang itu aturan fikih seperti itu harus dipaskan. Tapi hakikatnya kita ketika takbir itu otomatis kan kita sudah sholat toh. Adapun mengucapkan usolli fardhu dhuhri kan menuntun agar hati kita itu benar-benar sadar bahwa kita itu sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi aturan fikih syariat itu kita membaca Fatihah harus pas. Ya katalah bismillahirrahmanirrahim, laqab alhamdulillahirabbil alamin. Ini pas, rasa disambung-sambung udah keliru. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Rasa dibablaske, ihdinas siratal mustaqim, berarti Maliki yaumiddin, ini sudah pas. Jadi ini kalau kita dalam Al-Quran ada blunder-blunder itu wakaf, nah itu insya Allah aman. Orang kadang-kadang terlalu sibuk dengan
bacaan Fatihah ngepaske lafale an'amta misalnya begitu diulang-ulangi sampai dipas-paskan, itu akhirnya menjadi lupa arti dan maksud apa yang kita ucapkan. Padahal kita sholat itu adalah berdialog dengan Allah. Nah, berdialog dengan Allah itu kita wajib mengetahui paling tidak arti Fatihah itu. Jadi ketika kita sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita maksudnya tahu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam. Ar-Rahman, selanjutnya paling tidak sampai waladolin, karena ini wajib, dan ini adalah merupakan dialog kita dengan Allah. Jadi lebih baik lagi kalau kita memahami tafsirnya Al-Fatihah itu. Jadi ketika kita membaca Maliki Yaumiddin yang menguasai besok di hari kiamat, kita paham kata-kata yang kita ucapkan itu. Pahamnya apa? Bahwa nanti semuanya orang itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kekuatan sedikit pun bagi manusia, walaupun toh dia punya jabatan macam-macam, tapi besok di hari kiamat itu semuanya tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya karena butuh, iya karena stain, kita juga tahu artinya, hanya kepada Kamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah itu artinya, tapi dalam hati kita memahami bahwa kita melaksanakan apapun yang kita lakukan itu dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga hanya kepada Allah lah kita bergantung. Ini kita ulang-ulang sehingga nanti kita di dalam menghadapi apapun persoalan itu bisa kembali. Kalau Pak Kabul kemarin itu sholat itu kan tidak hanya pada waktu sholat, tapi setelah sholat ya tetap sholat. Nah itu maksudnya sholat yang kita pahami dan kita ketahui maksud daripada sholat itu, dialog kita dengan Allah. Setelah kita menghadap pada Allah, lalu di luar itu kita tetap ingat bahwa kita melakukan audiensi atau komunikasi dengan Allah harus sesuai dengan apa yang kita katakan pada saat kita sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu harusnya bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Mestinya seperti itu. Nah kita orang awam belajar sedikit-sedikit. Habis sholat maka sehari semalam 5 kali itu dalam rangka mengingatkan diri kita agar selalu tanha anil fahsya wal munkar. Jangan sampai kita sholat, setelah sholat lepas, tidak ada bekas dari apa yang kita ucapkan pada waktu sholat. Karena pada intinya sholat itu dalam rangka mendidik kita agar kita selalu mencegah dari perbuatan fasad dan munkar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.